Komodo dikenal sebagai raja tak tertandingi di Indonesia. Tapi bagaimana jika saya beritahu bahwa sang raja ini sebenarnya adalah pendatang purba dari benua ribuan kilometer jauhnya? Dengan menganalisis lapisan ziraf fosil, para ilmuwan mengungkap jalur migrasi tersembunyi dari padang semak Australia, melintasi jembatan daratan yang kini sudah lenyap dari peta manapun. Ini bukan legenda, ini rekonstruksi ilmiah dari perjalanan evolusi terpanjang yang pernah ditempuh seekor predator puncak. Klaim lama yang selama puluhan tahun kita percayai, Komodo berevolusi sendirian dalam isolasi total di pulau-pulau kecil Indonesia. Bukti fosil terbaru justru meruntuhkan klaim itu sepenuhnya. Supaya runtutan bukti ini mudah diikuti, kita akan bongkar satu persatu dari klaim lama, metode pembuktian, jalur migrasi, konteks ekosistemnya, hingga apa yang tersisa di dalam genom Komodo hari ini. Mari kita mulai dari titik nol. Apa yang selama ini kita percayai, dan dari mana asalnya keyakinan itu. Dunia Barat pertama kali mengenal Komodo pada tahun 1910, ketika laporan tentang kadal raksasa dari pulau terpencil di timur Indonesia sampai ke telinga para ilmuwan kolonial. Sejak saat itu, satu teori mendominasi selama lebih dari 1 abad. Teori itu menyebut predator raksasa ini berevolusi dari nenek moyang berukuran kecil yang terjebak di pulau-pulau kecil Indonesia, lalu membesar akibat 3 kemungkinan. Efek gigantisme pulau, di mana hewan cenderung membesar saat tidak ada pesaing predator lain. Kekosongan ekologis, karena Flores minim mamalia karnivora besar, atau spesialisasi berburu stegodon kerdil, gajah purba mini yang pernah hidup berlimpah di pulau itu. Ketiga teori ini masuk akal di atas kertas, dan selama puluhan tahun tidak ada cara mudah untuk mengujinya secara langsung. Alasannya sederhana, catatan fosil Komodo di Indonesia sendiri sangat tipis. Tanah vulkanik dan iklim tropis Flores bukan lingkungan ideal untuk mengawetkan tulang dalam jangka waktu jutaan tahun, sehingga jejak leluhur purba Komodo nyaris seluruhnya hilang di tempat asalnya yang diduga. Situasi inilah yang membuat teori isolasi pulau bertahan begitu lama tanpa banyak tantangan serius. Tanpa fosil pembanding, klaim itu nyaris mustahil dibuktikan salah. Sampai akhirnya sekelompok peneliti memutuskan mencari jawabannya bukan di Indonesia, melainkan di benua tetangga, Australia. Inilah titik balik ceritanya. Tim paleontolog dari Queensland Museum, dipimpin Scott Hocknull, menghabiskan bertahun-tahun menggali lapisan demi lapisan fosil di Australia Timur, sebuah pekerjaan lapangan yang melelahkan dan jarang menghasilkan temuan spektakuler dalam waktu singkat. Namun kesabaran itu terbayar. Mereka menemukan serangkaian fosil dari Australia Timur, berusia antara 300.000 hingga hampir 4 juta tahun. Yang membuat penemuan ini luar biasa bukan sekadar usianya, melainkan hasil perbandingannya. Ketika struktur tulang fosil ini disandingkan langsung dengan kerangka Komodo modern dari Flores, hasilnya identik. Bukan mirip, bukan sekadar sekerabat jauh. Identik. Close-up osteoderm fosil di bawah mikroskop, dibandingkan dengan kulit Komodo hidup. Kunci pembuktian ilmiahnya terletak pada struktur kecil bernama osteoderm, lempeng tulang mikroskopis yang tertanam di dalam kulit reptil, berfungsi sebagai zirah alami sekaligus penanda identitas spesies yang nyaris tak bisa dipalsukan oleh waktu. Setiap spesies varanid, kelompok biawak raksasa, memiliki pola osteoderm yang khas, seperti sidik jari purba yang terekam permanen dalam fosil. Ketika pola osteoderm fosil Australia dicocokkan sel demi sel dengan osteoderm Komodo modern dari Flores, kecocokannya nyaris sempurna. Ini bukan sekadar kemiripan kekerabatan jauh, melainkan bukti garis keturunan langsung yang tidak terputus. Metode pembandingan struktur mikroskopis semacam ini jauh lebih dapat diandalkan dibanding sekadar membandingkan bentuk tulang secara kasat mata, karena pola osteoderm terbentuk oleh instruksi genetik yang sangat spesifik pada tiap spesies. Dengan bukti sekonkret ini, kesimpulannya sulit dibantah. Komodo bukan produk isolasi pulau semata. Ia lahir di daratan luas Australia, jutaan tahun sebelum sebagian besar pulau-pulau Indonesia bahkan terbentuk seperti yang kita kenal sekarang. Ketiga teori lama pun runtuh sekaligus. Efek gigantisme pulau tidak relevan, karena Komodo purba di Australia sudah berukuran sebesar Komodo modern jauh sebelum ia menginjak Flores. Teori spesialis pemburu stegodon juga gugur dengan alasan yang sama. Ukuran raksasa itu sudah ada sebelum Komodo pernah bertemu satu ekor pun stegodon. Sekarang setelah kita tahu titik asalnya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya seekor reptil raksasa menyeberang dari daratan Australia ke gugusan pulau Indonesia, tanpa kapal, tanpa sayap, dan tanpa kemampuan berenang jarak jauh. Jawabannya ada pada naik turunnya permukaan laut selama zaman es Pleistosen. Ketika volume es kutub membesar pada puncak zaman es, air laut yang terkunci dalam bentuk es menyebabkan permukaan laut global turun drastis.
kadang hingga 120 meter lebih rendah dari sekarang. Penurunan drastis ini memunculkan jembatan-jembatan daratan yang menghubungkan pulau-pulau yang kini terpisah samudra dalam. Lewat jalur seperti inilah nenek moyang Komodo perlahan bermigrasi ke arah barat. Bukti pendukungnya bahkan ditemukan tepat di jalur migrasi itu sendiri. Di Pulau Timor, persis di antara Australia dan Flores, arkeolog menemukan 3 spesimen fosil biawak raksasa dari spesies yang belum diberi nama resmi. Ukurannya lebih besar dari Komodo namun lebih kecil dari Megalania. Temuan ini seolah menjadi jejak kaki tersisa dari perjalanan panjang sang naga menuju rumah barunya, sebuah pos persinggahan evolusi yang tercatat kebetulan di lapisan batuan timur. Menyusun kronologinya, perjalanan ini bukan peristiwa sekali jalan yang selesai dalam semalam. Fosil di Australia menunjukkan nenek moyang Komodo sudah eksis di sana sekitar 3 hingga 4 juta tahun lalu. Populasi ini kemudian mulai menyeberang secara bertahap, memanfaatkan jembatan daratan yang terbuka dan tertutup berulang kali mengikuti siklus zaman es selama jutaan tahun berikutnya. Setibanya di Flores, sekitar 900.000 tahun lalu menurut perbandingan lapisan fosil, populasi ini akhirnya menetap permanen. Yang menarik, begitu tiba di Flores, ukuran tubuh Komodo relatif stabil sejak kedatangannya hingga sekarang, menurut perbandingan fosil dan kerangka modern. Artinya, ukuran raksasa Komodo bukan hasil evolusi mendadak di pulau kecil seperti dugaan lama, melainkan warisan langsung dari leluhur besar yang sudah raksasa sejak di daratan Australia, dibawa serta dalam perjalanan migrasi, bukan dibentuk sesudahnya. Untuk benar-benar memahami mengapa penemuan ini begitu mengejutkan, kita perlu melihat konteks yang lebih luas. Seperti apa sebenarnya Australia purba tempat Komodo lahir? Penemuan Hucknull dan timnya mengungkap sesuatu yang lebih besar dari sekadar asal-usul satu spesies. Selama 4 juta tahun terakhir, Australia adalah pusat evolusi kadal raksasa dunia. Di sana pernah hidup Megalania atau Varanus prisca, biawak sepanjang 5 meter, salah satu kadal darat terbesar yang pernah ada di planet ini. Komodo dan Megalania hidup berdampingan di benua yang sama. Dua raksasa bersaudara jauh dalam satu ekosistem purba yang sekarang sulit dibayangkan. Lengkap dengan predator mamalia berkantung raksasa seperti Thylacoleo, si singa berkantung. Dibandingkan dengan Megalania, Komodo yang panjangnya sekitar 2-3 meter dengan bobot puluhan kilogram justru tergolong kecil dalam standar keluarga biawak raksasa Australasia purba ini. Bayangkan sebuah ekosistem di mana reptil sebesar Komodo hanyalah pemain kelas menengah, sementara predator sungguhan berjalan dengan panjang tubuh setara mobil sedan. Itulah gambaran nyata Australia pada masa Pliocene dan Pleistosen awal, benua yang oleh peneliti dijuluki sebagai laboratorium alami evolusi kadal raksasa dunia. Memahami panggung asal ini penting, karena ia menjelaskan mengapa Komodo memiliki perangkat biologis yang begitu mumpuni sebagai predator puncak, racun kompleks dalam air liurnya, cakar dan rahang kuat, kemampuan mendeteksi bangkai dari jarak kilometer. Semua ini bukan hasil evolusi darurat di pulau kecil yang serba terbatas, melainkan warisan dari persaingan ketat di antara para raksasa Australia purba. Tempat hanya predator paling efisien yang bertahan menempati posisi tinggi rantai makanan. Disinilah bagian paling menegangkan dari kisah ini dimulai. Sekitar 40.000 tahun lalu, gelombang kepunahan massal menyapu megafauna Australia. Megalania, sang biawak 5 meter, lenyap selamanya. Predator-predator raksasa lain yang pernah menguasai benua itu ikut tumbang satu demi satu, termasuk Thylacoleo si singa berkantung dan berbagai marsupial raksasa lainnya. Tapi satu garis keturunan berhasil lolos dari gelombang kepunahan itu, populasi yang sudah lebih dulu menyeberang ke Flores dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Terisolasi di rumah baru mereka, jauh dari tekanan kepunahan yang menghantam daratan Australia, entah itu perubahan iklim, kebakaran meluas, atau kedatangan manusia pertama ke benua tersebut. Merekalah satu-satunya kadal raksasa dunia yang berhasil bertahan hingga hari ini. Dengan kata lain, migrasi yang tadinya tampak seperti sekadar perluasan wilayah biasa, pada akhirnya menjadi penyelamat garis keturunan ini dari kepunahan total. Jika seluruh populasi Komodo purba tetap tinggal di Australia, kemungkinan besar mereka akan bernasib sama seperti Megalania, hanya tersisa sebagai fosil di museum, bukan sebagai predator hidup yang masih bisa kita saksikan langsung hari ini. Kisah ini tidak berhenti di catatan fosil purba. Ilmu genetika modern memberikan lapisan konfirmasi tambahan yang memperkuat sekaligus memperumit gambarannya. Ironisnya, isolasi yang dulu menyelamatkan Komodo dari kepunahan kini menjadi kerentanan baru bagi kelangsungan spesies ini. Studi genom Komodo modern menunjukkan keragaman genetik yang rendah, akibat populasi yang terjebak dalam wilayah sempit selama ratusan ribu tahun. Sebuah studi filogenomik pada tahun 2021
dipimpin oleh Pavon Vasquez, Brennan, dan Keogh, bahkan menemukan jejak percampuran genetik purba, semacam perkawinan silang kuno antara garis keturunan komodo dengan kelompok biawak pasir Australia lainnya. Temuan ini mengindikasikan sejarah evolusi yang lebih rumit dari sekadar satu garis keturunan tunggal yang lurus, melainkan sebuah jalinan silsilah yang bercabang dan menyatu kembali berkali-kali sepanjang jutaan tahun. Data genom terbaru ini punya nilai praktis yang jauh melampaui sekadar rasa ingin tahu ilmiah. Ia menjadi alat penting bagi konservasionis untuk memantau tingkat perkawinan sekerabat dalam populasi komodo yang tersisa, sekaligus merancang strategi penyelamatan genetik jika suatu saat diperlukan. Populasi komodo liar kini hanya bertahan di segelintir pulau kecil di Indonesia Timur, seperti Komodo, Rinca, Flores, dan Gili Motang, membuatnya sangat rentan terhadap hilangnya habitat dan tekanan dari aktivitas manusia. Perubahan permukaan laut yang dulu membuka jalan bagi migrasi leluhur komodo dari Australia, ironisnya, adalah kekuatan alam yang sama yang kelak juga menenggelamkan sebagian besar jembatan daratan itu, mengunci populasi yang tersisa dalam kantong-kantong pulau terpisah. Proses geologis yang sama yang memberi mereka jalan pulang baru, pada akhirnya jugalah yang menutup pintu itu selamanya di belakang mereka, membentuk kerentanan genetik yang harus dihadapi komodo hingga hari ini. Sekarang, mari kita satukan seluruh potongan bukti yang sudah kita telusuri secara berurutan. Klaim lama menyebut komodo adalah produk isolasi pulau yang berevolusi sendirian di Indonesia, membesar karena minim pesaing atau karena berspesialisasi memburu stegodon. Bukti fosil Osteoderm dari Australia meruntuhkan klaim itu, menunjukkan komodo purba sudah berukuran raksasa jutaan tahun sebelum tiba di Flores. Rekonstruksi jalur migrasi lewat jembatan daratan zaman es menjelaskan caranya berpindah benua tanpa kapal maupun sayap, didukung temuan fosil transisi di Pulau Timor. Konteks ekosistem Australia purba menjelaskan mengapa komodo lahir dengan perangkat biologis predator puncak yang begitu mumpuni. Gelombang kepunahan massal 40.000 tahun lalu menjelaskan mengapa hanya populasi yang sudah bermigrasi ke Flores yang berhasil bertahan. Dan data genom modern menutup lingkaran cerita, menunjukkan bagaimana isolasi yang dulu menyelamatkan mereka kini menjadi tantangan konservasi yang nyata. Kisah ini mengingatkan kita bahwa gelar Raja Indonesia yang disandang komodo sebenarnya adalah gelar seorang pengembara, bukan penduduk asli sejak awal masa. Dan justru perjalanan panjang itulah yang membuatnya begitu istimewa. Satu-satunya saksi hidup dari era ketika kadal raksasa menguasai separuh Australasia. Hari ini, komodo dewasa masih menjalankan warisan predator puncak leluhurnya dengan sempurna, berburu rusa Timor dan memakan bangkai sebagai bagian penting dari rantai makanan di pulau-pulau kecil tempat mereka bertahan. Racun dalam air liurnya, kombinasi bakteri dan senyawa antikoagulan alami, adalah warisan evolusi yang sama yang dulu membantu leluhur mereka melumpuhkan mangsa besar di padang rumput Australia purba. Jauh sebelum kata Indonesia bahkan ada. Rekonstruksi kisah ini juga menjadi pengingat penting tentang bagaimana sains bekerja. Bukan dengan mempertahankan teori lama karena sudah terlanjur populer, melainkan dengan berani merombak total pemahaman kita begitu bukti fosil baru berbicara lebih keras dari asumsi lama, lalu menyusunnya kembali langkah demi langkah hingga membentuk satu narasi evolusi yang utuh dan runtut. Tim Hocknull tidak sekadar menemukan tulang, mereka menulis ulang seluruh babak sejarah evolusi salah satu predator paling ikonik di dunia. Kalau kamu ingin terus mengikuti misteri sejarah alam yang dibuktikan lewat fosil dan data, disusun secara runtut dari bukti ke bukti, bukan sekadar dongeng, jangan lupa subscribe kanal ini dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di misteri berikutnya.